Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan pengorbanannya dan kesabarannya mengajarkan agama Islam hingga sampai kepada kita yang berada di akhir zaman. Alhamdulillah, perkenalkan saya Wulan Daniati sebagai host dan juga moderator pada kajian pagi hari ini 17 Desember 2020 di kajian Rumah Majelis Taklim Darul Mutmainnah. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan di tahun 2020 ini. Jadi teringat apakah resolusi yang kita buat di awal tahun 2020 ini apakah sudah terlaksanakan? Atau planning-planning kita yang kita buat di awal tahun 2020 ini atau di akhir ini apakah sudah terlaksanakan? Masya Allah, ternyata bulan Desember ini semoga menjadi bulan perenungan bagi kita untuk apa yang sudah kita lalui, dan bulan Desember ini semoga menjadi bulan awal semangat kita menyambut tahun 2021. Yang pertama, saya di sini sebagai MC, mari kita buka kajian hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada pagi hari ini, hari di mana kita dibangkitkan, yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Ummu Yusuf. Sebelum kita ke materi, mari kita sapa terlebih dahulu Ummu Yusuf. Assalamualaikum Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik teh. Masya Allah. Ulan yang memandu ya? Iya, Ummu, maaf ya kalau agak kagok karena Ulan ini pertama. Sama-sama belajar, alhamdulillah. Untuk supaya tidak mengulur waktu, mari kita langsung dengarkan paparan dari Ummu Yusuf dengan tema hari di mana kita dibangkitkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ini dengan pujian yang banyak baik serta penuh barokah. Dengan memujinya semoga Allah memberikan tambahan kebaikan berupa kalimat-kalimat thayyibah yang senantiasa kita ucapkan dari lisan kita, pemberambangan kita di yaumul akhir, juga tambahan kebaikan perjalanan. Alhamdulillah biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala, pagi hari menjelang tua melalui aplikasi, insya Allah pada saatnya kita akan berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Kita senantiasa memohon kita dan kesehatan tentu saja kepada kaum muslimin yang Allah uji dengan sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan tidak menimbulkan bekas, dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka semua untuk menjalaninya, sehingga apa yang dijanjikan Allah berupa pahala kesabaran bisa didapatkan. Kita mengetahui bahwa setiap ketetapan Allah yang terjadi pada seorang hamba tidak pernah kita ketahui. Ya. Perjalanan seorang hamba di dunia ditemani
liku-likunya, dan kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan dunia itu akan berakhir dengan kematian. Maka kita memahami dan kita menyiapkan justru bukan untuk kehidupan dunia saja, tapi untuk kehidupan setelah kematian. Kajian tentang alam barzah sudah menjadi tambahan PR kita agar kita menyiapkan perbekalan-perbekalan tersebut. Maka selanjutnya perbekalan kita setelah menyiapkan perbekalan, maka harus mengetahui perjalanan setelah alam barzah apa saja akan kita hadapi. Karena ini penting buat kita, ya. Ketika kita memahami, kita akan transit di mana. Kemudian kita memahami apa yang dibutuhkan di sana. Mudah-mudahan perjalanan di masa yang akan kita hadapi itu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah alam barzah, seorang hamba yang meninggal, dia menunggu hari kiamat dengan beragam tanda yang kecil maupun besar. Tanda kecil kiamat sudah mulai bermunculan. Orang mengatakan, sebagian mengatakan hidup di akhir sudah mendekati, karena tanda-tanda kecil dan kiamat sudah banyak terjadi, dan itu bagaimana yang sudah pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menjadi tanda besar kiamat, maka kita menunggu waktu itu tiba dengan izin Allah Ta'ala. Dan kita tentu saja menyiapkan selama masa yang Allahu a'lam berapa lama sampai kita meninggal nanti. Apabila kiamat dengan tanda-tanda besarnya jadi, maka kehidupan bumi akan hancur kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit bumi akan hancur dan makhluk-makhluk pun demikian akan binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika selesai perjalanan dunia dengan berakhirnya kehidupan dunia yaitu kiamat, maka alam barzah yang dialami oleh bagian besar yang meninggal di bumi itu pun akan berakhir. Kita akan masuk pada satu hari yang disebut dengan istilah Yaumul Ba'ats. Kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kebangkitan yaitu Yaumul Ba'ats, ya. Yaumul Ba'ats. Jadi kita sering mendengar hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Apa itu Al-Ba'ats? Al-Ba'ats, para ulama memberikan penjelasan tentang Al-Ba'ats ini. Pengertian Al-Ba'ats, ini pengertian Al-Ba'ats, ya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan yang dimaksud dengan Al-Ba'ats, yang dimaksud iman kepada hari kebangkitan, yaitu beriman kepada dihidupkannya orang-orang yang telah mati pada saat trompet ditiup di dunia itu pada tiupan yang kedua. Kita Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kebangkitan itu yang dimaksud adalah dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati, baik yang pernah hidup di alam barzah, ya, yang meninggal karena hari kiamat, maka kemudian mereka akan dihidupkan. Dan hidupkannya kembali setelah mereka mati dengan tiupan dari sangkakala yang kedua, maka inilah yang disampaikan juga oleh seorang ulama, Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar. Beliau berkata begini, Al-Ba'ats itu adalah tempat kembalinya badan dan dihidupkannya hamba-hamba pada hari kiamat. Jadi badan dan ruh akan bersatu kembali, kemudian dihidupkan, ya, dan kemudian akan dibangkitkan. Itulah yang dimaksud Al-Ba'ats. Banyak sekali keterangan dari Al-Quran, kemudian keterangan dalam hadis-hadis Nabi dengan hari Al-Ba'ats ini, hari kebangkitan. Dan kita semua akan dibangkitkan. Tak ada satupun yang tidak dibangkitkan. Dalam ayat Allah Ta'ala, Allah berfirman di Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-15 dan ke-16.
Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar lamayitun, akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Akan dibangkitkan tub'atsun. Ya, kalian semua dibangkitkan. Diba'as. Akan dibangkitkan kembali di hari kiamat. Dan itu sudah dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain pun di Quran surat Az-Zumar, Allah sebutkan salah satu yaumba, kebangkitan dengan ditiupkannya sangkakala. Wa nufikha fis-sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali illa man Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba faidahum qiyamu yang turun, maka tiba-tiba mereka berdiri bangkit menunggu putusannya masing-masing. Qiyamu yang turun, mereka berdiri dibangkitkan dengan tiupan yang kedua, ya, nufikha fihi ukhra, lalu setelah itu mereka akan digiring. Jadi ada hari kebangkitan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dua ayat ini menunjukkan bahwa itu akan pasti kita alami di hari kiamat. Di hari kiamat pasti kita akan mengalami. Dan ternyata di ayat Az-Zumar ayat 68 ini, hari kebangkitan itu dengan ditiupkannya sangkakala. Kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang disebut Asyur. Asyur, kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala Asyur. Makna Asyur apa? Makna Asyur itu secara etimologi kita bisa lihat di file berikutnya adalah al-qarn. Al-qarn. Al-qarn itu tanduk. Kalau biasa kita lihat, kita dengar bahwa sangkakala itu trompet ya. Secara makna bahasa sebenarnya al-qarn itu tanduk. Nah, tanduk kita tahu bentuknya melengkung begitu. Nah, trompet juga terkadang seperti tanduk, sehingga pada zaman ini orang lebih mengatakan makna sangkakala itu tanduk, trompet. Padahal berasal dari kata al-qarn, yaitu tanduk. Tanduk yang ditiup. Bagaimana seorang badui pernah bertanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa itu Asyur?" Beliau menjawab, tanduk yang akan ditiup. Sebuah riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, juga Sunan Abu Dawud. Jadi Asyur itu adalah tanduk yang akan ditiup. Kita katakan karena tanduk seperti trompet, maka sebagian mengatakan itu trompet yang akan ditiup. Siapa yang meniup? Itu saja malaikat. Malaikat yang akan meniup Asyur tersebut. Kita pernah tahu ya bahwa malaikat yang akan meniup itu adalah malaikat Israfil. Kita sering mendengar malaikat Israfil, namun sebenarnya wallahu alam, para ulama agak berbeda pendapat. Apakah malaikat yang meniup itu malaikat yang meniup saja sampai disebutkan namanya, atau malaikat yang dimaksud adalah malaikat Israfil, wallahu alam bishawab. Namun itu akan ditiup. Kita bisa lihat ya dalam sebuah riwayat. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah katakan, "Bagaimana aku akan senang?" Kita lihat di ayat berikutnya, di hadis berikutnya. Bagaimana aku akan senang hidup di dunia
Kata Nabi, sementara pemegang sangkakala telah memasukkan sangkakala tersebut ke mulutnya. Dia memasang pendengaran untuk diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk meniupnya. Kapanpun dia diperintah meniupnya, maka dia akan meniupnya. Di malaikat inilah yang ulama memang berbeda pendapat. Apakah itu malaikat Israfil atau malaikat yang memang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Yang sepakat kita imani, kata para ulama, bahwa malaikat peniup sangkakala ada, malaikat Israfil ada. Apakah ada keterkaitan antara kedua malaikat itu? Wallahu alam, ini yang para ulama agak berbeda pendapatnya. Namun kita yakini, kita imani, asur ini, tanduk ini, sangkakala ini ditiup oleh malaikat, sudah dimasuk oleh malaikat ke mulutnya. Perintah Allah, jika Allah memerintahkan untuk meniupnya, ditiupkanlah. Tiupan pertama adalah tiupan kematian, baru tiupan berikutnya adalah tiupan kebangkitan. Namun para ulama agak berbeda pendapat. Apakah tiupan yang ditiup oleh malaikat ini dikatakan oleh mereka 2 kali atau 3 kali? Ada yang mengatakan 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. 3 kali tiupan, ada yang mengatakan 2 kali tiupan. Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Kita lihat 3 tiupan yang dimaksud. Ada yang mengatakan tadi kan tiupannya 3 kali. Ada yang mengatakan tiupannya 2 kali. Adapun 3 tiupan yang dimaksud, yang pertama nafkhatul faza'. Tiupan yang mengejutkan. Yang kedua nafkhatu as-sa'iq. Tiupan yang mematikan. Tiupan yang ketiga baru yang sedang kita bahas, yaitu nafkhatul ba'ats. Tiupan yang membangkitkan. Para ulama menyebutkan ada 3 tiupan, yaitu nafkhatul faza' yang mengejutkan, nafkhatu as-sa'iq, tiupan yang mematikan, kemudian nafkhatul ba'ats, tiupan yang membangkitkan. Adapun yang menyatakan 3 tiupan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kan ada 3 tadi ya. Hadis ini sebenarnya dhaif. Termasuk yang tadi di awal saya sebutkan bahwa malaikat yang meniup itu adalah Israfil, ini masuk dalam kategori hadis ini. Namun kata para ulama hadis ini dhaif ya. Salah satu yang disebutkan dalam hadis ini dikatakan bahwa Israfil meniup sangkakala Israfil meniup sangkakala 3 tiupan. Tiupan yang pertama adalah yang mengejutkan, tiupan kedua mematikan, sedangkan tiupan ketiga adalah membangkitkan. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa tiupan sampai terjadi hari kebangkitan itu ada 3. Namun sekali lagi ini karena perbedaan para ulama, yang disepakati oleh para ulama bahwa al-ba'ats itu pasti terjadi. Hanya berapa kali tiupan sampai manusia dibangkitkan, ini yang ulama berbeda pendapat. Ya. Adapun yang mengatakan tentang 2 kali tiupan. Jadi tiupan yang 2 kali ini yang dimaksud yaitu nafkhatul faza' dan nafkhatu as-sa'iq itu bersamaan sekaligus. Jadi terkejut lalu meninggal. Terkejut lalu meninggal. Seperti orang kalau kena setrum ya, kesetrum gitu. Terkejut lalu meninggal. Kalau misal wattnya sangat besar. Lalu kemudian yang keduanya adalah nafkhatul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi kata para ulama 2. Karena nafkhatul faza' keterkejutan dan nafkhatu as-sa'iq, kematian itu bersamaan. Itu disebutnya satu tiupan. Baru kemudian tiupan
al-ba'ats, yaitu tiupan kebangkitan yang kedua. Kedua tiupan ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Dua tiupan ini disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Az-Zumar yang di awal tadi sudah disebutkan. Di antara yang disebutkan tadi tentang dalil yaumul ba'ats. Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki. Jadi bersamaan ada nafkhatul faza'nya. Dia kaget ya. Kemudian nafkhatul as-sa'iq, dia mati. Ini satu tiupan. Kemudian summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, berarti ini yang kedua. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa tiupan yang terjadi sampai hari kebangkitan itu adalah 2 kali. Allahu a'lam bishawab, ya. Mana yang benar, namun kita pahami bahwa kita yakini, kita imani bahwa tiupan kebangkitan itu akan terjadi. Hari kebangkitan itu akan. Berapa lama jarak antara 2 tiupan? Kita pernah mendapatkan satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara kedua peniupan, as-sa'iq mati, kemudian al-ba'ats, dia dibangkitkan, kata Nabi itu adalah 40. 40. Ini riwayat yang sahih dari Imam Bukhari juga Imam Muslim. Namun 40 yang dimaksud itu tidak pernah kita pahami yang dimaksud 40 itu apa. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah yang menyampaikan hadis tadi terkait dengan jarak antara kedua peniupan itu adalah 40. Itu disampaikan oleh Abu Hurairah. Maka para sahabat bertanya, Abu Hurairah pernah ditanya, apakah yang dimaksud 40 hari? Kata Abu Hurairah, aku enggan. Maksudnya aku tidak tahu, enggan untuk menyebutkan apakah benar yang dimaksud 40 hari. Apakah 40 bulan? Aku enggan. Maksudnya tidak tahu, tidak enggan untuk menyebutkan apakah betul 40 bulan. Kemudian apakah 40 tahun? Sama pertanyaannya dijawab dengan aku enggan untuk menyebutkan. Sebuah riwayat Bukhari. Maksudnya Abu Hurairah itu enggan untuk menegaskan atau memastikan apakah 40 hari yang dimaksud 40 itu yang dimaksud 40 hari, ataukah 40 bulan atau 40 tahun. Allahu a'lam bishawab. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, maksudnya perkataan itu aku tidak bisa menjelaskan. Perkataan Abu Hurairah, aku tidak menjelaskan karena aku tidak mengetahuinya. Aku tidak berbicara tentang hal itu hanya berdasarkan pendapat atau logika saja. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini bahwa itu terjadi tentang waktunya 40. Apapun nanti yang terjadi, kita hanya menunggu satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain tentang sunnah berkaitan dengan yaumul ba'ats disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian ditiuplah sangkakala. Maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali akan mengarahkan pendengarannya dan menjulurkan lehernya untuk memperhatikan. Lalu tidak tersisa seorang pun kecuali dia mati. Ini adalah tiupan yang pertama, as-sa'iq. Kalau misalnya mengatakan 3 berarti ada nafkhatul faza, ada tiupan keterkejutan. Kemudian Allah menurunkan hujan. Setelah seperti gerimis, tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya, karena hujan tersebut. Ditiuplah sangkakala untuk kali berikutnya.
tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan menanti apa yang akan terjadi. Jadi setelah tiupan al-ba'ats, tiupan yang kedua, ya, tiupan kebangkitan, sebelumnya terjadi hujan seperti gerimis, menumbuhkan jasad, lalu jasad itu bangkit. Setelah bangkit mereka menunggu. Dari kubur-kubur mereka menunggu. Keadaan apa yang terjadi setelah itu. Ya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka dibangkitkan. Setelah itu Allah menurunkan air hujan dari langit. Ini salah satu hadis yang lain sebagai penguat dari hadis yang pertama. Lalu jasad-jasad mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Kita bayangkan, kalau kita menanam sebuah biji lalu disiram dengan air, kemudian tumbuh kecambah, ya. Maka Nabi menyebutkan Allah turunkan air hujan dari langit, lalu jasad-jasad mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Seluruhnya jasad itu akan hancur ketika dia meninggal lalu dimasukkan ke dalam kuburan. Jasad manusia akan hancur seluruhnya, kecuali ada satu yang tidak hancur. Jasad manusia akan hancur kecuali satu tulang. Yang disebut oleh Nabi ajbu az-zanab. Dari tulang itulah manusia akan tumbuh kembali pada hari kiamat. Ya. Di antara dua tiupan as-sa'i kematian, tiupan al-ba'ats itu mereka tidur, ya kata para ulama. Lalu ketika al-ba'ats ditiupkan, ditumbuhkan dari tulang azbu az-zanab tersebut seperti hanya sebuah sayuran yang tumbuh, ya. Dan kemudian mereka menunggu keputusan yang terjadi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, jika menjelaskan ajbu az-zanab. Ajbu az-zanab kan tadi disebutkan tulang yang nggak akan hancur sampai hari kiamat. Seluruh anggota tubuh manusia itu hancur. Kulitnya, rambutnya, dagingnya, kecuali satu tulang ini. Tulang-tulang besar mungkin juga akan hancur. Tulang ini, kata Imam An-Nawawi, terletak di bagian bawah tulang ekor dan dia adalah ujungnya. Jadi kecil. Tulang itulah yang pertama kali tercipta dari anak keturunan Adam alaihi salam. Dan yang akan tetap ada, maksudnya tidak akan hancur, sehingga tulang tersebut dibangkitkan darinya. Sehingga dia dibangkitkan darinya. Jadi dari tulang itu ditumbuhkan kembali jasad manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dibangkitkan dari tulang tersebut. Mereka akan segera keluar dari kuburnya menuju kepada Rob mereka. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur dari kami? Tempat tidur kami yaitu kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasulnya. Rasulnya itu benar kata. Mereka ketika dibangkitkan mereka teriak semua. Aduhai celaka kami katanya. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Dari kubur mereka. Makanya di antara dua tiupan mereka tidur. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh tubuh manusia itu akan hancur dimakan tanah. Pada umumnya manusia demikian, ya. Tetapi dikecualikan ada beberapa yang tidak akan hancur dari tubuh manusia. Pertama, jasad para nabi. Jasad para nabi itu nggak akan hancur. Kalau manusia seperti umumnya kita itu akan hancur. Manusia umumnya itu akan hancur, kecuali tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya bahwa yang tidak akan hancur itu adalah ajbu az-zanab, tulang yang paling kecil di ujung tulang ekor. Seluruh yang lainnya hancur.
kecuali yang disebutkan oleh Nabi di antara yang tidak akan hancur itu jasad Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang tidak akan hancur itu adalah Nabi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Ya Allah Ta'ala mengharamkan jasad para nabi. Artinya jasad para nabi itu tidak hancur dimakan tanah. Tidak hancur dimakan tanah, akan tetapi dia akan utuh, dan kita pernah mendapatkan banyak kisah-kisah di mana para nabi yang tergali kuburnya, itu keadaan mereka itu utuh. Keadaan mereka itu utuh. Yang jelas jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian disebutkan juga adalah pernah kita sampaikan ketika iman kepada para nabi, para rasul, ya jasad Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Musa hendak keluar dari Mesir, itu jasad Nabi Yusuf tidak dibawa. Padahal para ulama terdahulu itu sudah punya perjanjian. Jika mereka keluar dari Mesir, maka Nabi Yusuf pun akan dibawa. Ternyata Nabi Musa alaihi salam kemudian mencari tahu di mana kubur Nabi Yusuf. Dan akhirnya ditemukanlah. Lalu digali. Dan terletak dalam kubur itu jasad Nabi Yusuf alaihi salam lalu diangkat. Hingga mereka bawa keluar dari Mesir. Ini salah satunya saja. Dan banyak kisah-kisah lain di mana jasad para nabi itu tidak rusak dimakan oleh tanah. Ya. Kemudian kisah Nabi Daniel ya, yang mungkin pernah kita sebutkan juga, yang ditemukan di zaman lupa Abu Bakar apa Umar ya, ketika penaklukan kota Persia. Allahu a'lam bishawab ya. Kemudian yang kedua, jasad yang tidak hancur dimakan tanah itu adalah tubuh para syuhada. Orang-orang yang meninggal jihad fi sabilillah. Orang-orang yang meninggal jihad fi sabilillah itu tidak rusak, tidak dimakan tanah, tidak hancur. Di antaranya sebuah riwayat sahih dari Imam Al-Bukhari, Jabir bin Abdullah, Jabir sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pernah menggali makam ayahnya yang meninggal dalam perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, saking banyak yang meninggal, jadi ada satu lubang yang dimasukkan 2 orang. Ada yang 3, ada yang 1. Kemudian ayahnya Jabir itu dimakamkan bersama orang lain dalam satu liang lahat. Ya. Kemudian ia merasa kurang senang membiarkan ayahnya bersama dengan yang lain dalam satu kubur. Maka kuburannya digali setelah 6 bulan. Ternyata keadaan ayahnya masih sama seperti saat dikuburkan. Kecuali telinganya agak sedikit rusak. Namun jasad secara umum itu masih utuh. Masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala, sehingga mereka termasuk yang jasadnya masih utuh. Ya. Itu diantaranya. Yang tidak pernah hancur adalah jasad para nabi, kemudian jasad para syuhada, orang yang meninggal. Kemungkinan juga orang-orang yang soleh, wallahu a'lam bishawab ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang setelah dibangkitkan. Jadi setelah mereka dibangkitkan, itu keadaan mereka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, manusia dibangkitkan itu kondisinya memang kondisi sebagaimana dia dulu lahir. Kita bisa lihat hadis Nabi, tanpa alas kaki, kata Nabi. Mereka dibangkitkan tidak dalam keadaan dihitan, seperti dulu saja.
seperti dulu ketika dia lahir. Buah riwayat dari Ibnu Abbas. Beriwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada kami. Beliau pernah berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan digiring menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan. Orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat itu keadaannya seperti ini. Dia tidak punya apa-apa. Sekalipun di dunia dia memiliki pakaian yang indah, sekalipun di dunia dia memiliki perhiasan yang bagus, namun pada saat dia dibangkitkan seluruh keadaan manusia itu sama. Tidak beralas kaki, dia telanjang, dan tidak dihitan. Kata Nabi, makhluk yang pertama kali akan dikaruniai pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu para nabi-nabi yang lainnya, kemudian baru umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kita mungkin berpikir juga, kalau orang tidak menggunakan pakaian, mungkin satu sama lain saling terikat. Ya, itu pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Pernah ditanyakan, apakah para lelaki dan wanita bagian yang lain? Kata beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan pada hari itu pada mereka menunjukkan itu sama keadaan. Kaum lelaki tidak peduli kepada begitu hubungan antara ibu dengan anak yang ibu sangat peduli pada anaknya. Ada suami yang soleh yang dia sangat peduli pada istrinya. Ada ayah, ibu yang dia sangat peduli pada anak-anaknya. Ada anak-anak yang karena ia ingin meraih surga, dia biru walidain kepada ibu dan bapaknya karena dia peduli kepada mereka. Namun ini hari di mana mereka dibangkitkan dalam keadaan mereka telanjang, tak beralas kaki, tidak dihitan, maka mereka sudah tak peduli dengan keadaan-keadaan di sekitar. Mereka hanya konsen pada dirinya mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, hari apa ini? Hari apa ini? Ada yang mengatakan sungguh celaka, ini hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Kita dapatkan mereka berlari ke sana, berlari ke sini. Ayah menghindar dari anak-anaknya, suami menghindar dari istrinya. Nah, mereka tahu mereka akan diperkarakan setelah dibangkitkan seperti ini. Maka mereka tidak mau menemui istri mereka, takut istrinya menuntutnya. Istri pun demikian, takut mereka tak bisa khidmat dengan baik pada suaminya ketika di dunia. Sementara di akhirat itu bukan hari beramal, tapi hari pertanggungjawaban. Mereka pun berlari, ya, mencari perlindungan masing-masing. Inilah keadaan yang sangat mencekam, rasa takut yang luar biasa. Kemudian mereka mulai berpikir pertanggungjawaban yang akan mereka berikan kepada Allah Ta'ala. Mereka mulai berpikir perjalanan berat yang mulai akan terjadi di hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana pembalasan amal. Ya. Pembalasan amal, bukan hari untuk beramal. Hari beramal adalah di sini. Di hari kehidupan kita yang Allah batasi dengan umur yang pendek. 60, 70 kata Nabi. Ada yang lebih dari itu tapi itu pun sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya engkau hidup di dunia itu sebentar sekali. Sebentar. Sedikit sekali, ya. Sangat sedikit. Dengan yang sangat sedikit ini kita berjuang. Berjuang untuk bertakwa. Bertakwa itu kita melakukan perintah Allah,
menunaikan semua yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari hal-hal yang memang oleh Allah taala dilarang untuk dilakukan. Karena kita tahu ini akan menjadi penentuan kita di hari kiamat. Jadi ketika kita mengimani hari kiamat, maka Allah tahu bahwa Allah akan memberikan kepada kita pembalasan amal. Sehingga pada kondisi jiwa kita, kita punya keimanan yang kuat dengan cara kita menyiapkan perbekalan untuk satu masa yang berat itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan main-main saja di dunia dan mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan Allah buat kita. Ya, apakah kamu diciptakan main-main saja? Allah alim. A'lam, Allah maha mengetahui tentang apa yang terjadi pada hambanya. Hambanya ditanya, apa kamu mengira bahwa akan diciptakan itu kamunya main-main saja? Enggak, tidak, ada hikmah yang besar. Ada tugas yang besar. Satu untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita beribadah, kita sangat tahu ibadah yang kita lakukan, ini adalah perbekalan kita pada suatu waktu kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mengimani hari kebangkitan, kita ingat kita akan kembali kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh seorang ulama besar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya hikmah menuntut adanya al-ba'ats setelah kematian itu agar supaya setiap jiwa dibalas dengan apa yang sudah dia usahakan. Ini hikmahnya dari kebangkitan. Kata Syekh Al-Utsaimin, setiap dibalas dengan apa yang telah diusahakan. Seandainya pembalasan tidak ada, berarti penciptaan manusia sia-sia, kan? Tidak ada nilainya, tidak ada hikmahnya. Berarti tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang dalam kehidupannya. Tentu manusia berbeda. Karena itu diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa kamu tuh diciptakan bukan untuk main-main saja, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Kamu akan diminta kepada ketika kembali kepada Allah Ta'ala, dan Allah sebagai pemilik kita akan bertanya pada kita, apa yang kita usahakan di dunia? Allah akan bertanya tentang apa yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semuanya, ibu-ibu yang salihah, kewajiban seorang muslim, ini penutup buat kita, kajian kita, bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengimani hari ba'ats. Ingat, suatu waktu kita akan pulang kepada Allah dan suatu waktu kita akan kembali dalam keadaan dibangkitkan, dan dibangkitkan itu adalah untuk ditanya, ya. Berita tentang al-ba'ats sudah disebutkan di dalam kitab-kitab suci zaman dahulu, Injil, kemudian Taurat, ya, itu ada. Kitab-kitab lain dari para nabi yang lainnya. Tapi kaum kafir itu memilih kehidupan duniawi. Kalau memilih kehidupan dunia, kita lupakan kehidupan akhirat. Tapi kalau kita tahu kita akan pulang kepada Allah, maka kita pilih kehidupan akhirat. Tapi kan kita hidup di dunia, kita melakukan apa-apa yang menjadi bagian dari kehidupan dunia. Betul. Tujuan kita, apa yang kita lakukan di dunia adalah untuk kehidupan akhirat. Jadi kita katakan tidak 50% untuk dunia, tidak 50% untuk akhirat, tidak. 100% untuk akhirat. Kita usahakan semua yang kita lakukan 100% untuk akhirat. Namun sebagian dari apa yang Allah karuniakan untuk kita di dunia, kita nikmati di dunia. Kita makan makanan, bagian masuk ke perut kita nikmati di dunia. Perut kita kenyang, alhamdulillah. Ada rasa nikmat saat kita makan, minum satu gelas air, itu nikmat dunia yang Allah kasih. Jadi kita kemas apa yang kita rasakan di nikmat dunia ini untuk nikmat akhirat. Kita katakan, kita makan untuk apa? Supaya Allah menguatkan badan kita agar kita bisa ibadah. Dan bisa tegak badan kita untuk sholat. Cari rezeki yang banyak. Ya, ada sebagian dari rezeki
itu kita makan, kita nikmati. Tetapi seluruh apa yang kita usahakan itu adalah untuk akhirat. Makan agar kita bisa tegak dalam ibadah. Rizki yang ada agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa memanjangkan harta itu. Kita bisa bertemu kembali dengan harta-harta itu di surga kelak Allah Ta'ala. Ya. Termasuk berupa rizki yang Allah berikan bagi kita keluarga, maka keluarga ini pun jalan surga. Jadi itu yang dimaksud dengan hari kebangkitan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai pembahasan awal, karena setelah ini kita akan masuk pada hari di mana setelah dibangkitkan itu dia akan masuk ke padang mahsyar, ya. Padang mahsyar, apa yang terjadi di padang mahsyar, kemudian gegap gempitanya padang mahsyar, kita akan pelajari kembali, dan mudah-mudahan dengan mempelajari kita akan menyiapkan untuk masa yang berat itu, masa yang panjang, dan kita berharap mudah-mudahan perjalanan kita berakhir sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini pembahasan yang bisa saya paparkan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ya Allah, semoga ada sisa waktu yang ada yang bisa kita gunakan untuk dialog. Masya Allah, kajian hari ini membuat kita harus terus ingat amal apa dan ibadah apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan nanti ya Umi ya. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, akan ada iklan video player yang akan diputar oleh operator. Kepada ibu-ibu dan umahat semua, jika ada pertanyaan boleh di room chatnya atau bisa angkat tangannya di Zoom. Baik, setelah kita menyaksikan iklan video dan flyer, kepada jemaah silahkan yang mau bertanya di room chat. Ini ada dari Teh Nur Hasanah atau Ibu Nur Hasanah. Ustazah ingin bertanya, saya pernah mendengar bagi yang sering berkurban, kelak di akhir hari kita diberikan tunggangan sesuai apa yang kita kurbankan. Apakah betul, Umi? Tentang pahala dari kurban, apakah nanti di yaumul akhir kita akan dapatkan tunggangan di perjalanan kita di padang mahsyar, gitu mungkin ya. Jadi yang Ummu dapatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tunggangan itu adalah ketika hari di mana seorang hamba Allah dia akan melewati sirat. Jadi sirat itu perjalanannya begini. Hidup di dunia, meninggal, alam barzakh, yaumul ba'ats, hari ini dulu kiamat, kemudian yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats nanti masuk digiring ke padang mahsyar. Bagian para ulama ada yang mengatakan padang mahsyar itu ini dulu haud Nabi dulu, baru ada yaumul hisab, yaumul mizan. Nah setelah itu ada juga yang mengatakan yaumul hisab, yaumul mizan, baru haud Nabi. Kemudian terakhir perjalanan adalah sirat, lewati jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perjalanan di sirat itu membutuhkan cahaya karena gelap. Kemudian orang melewatinya berbeda-beda keadaannya. Ada yang berjalan ada yang melewati sirat sekejap mata, ada yang melewati sirat seperti cahaya waktunya. Waktu perjalanan di sirat. Ada yang melewati sirat seperti dia naik tunggangan. Itu yang pernah didapati ya. Jadi ada istilah seorang naik tunggangan, itu istilah seperti orang berjalan di atas sirat seperti dia naik tunggangan. Kan berbeda dengan seperti kilat, seperti cahaya, seperti halnya
angin yang berhembus gitu kan berbeda. Ada yang disebutkan seperti dia naik tunggangan. Jadi ya dia merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan di sirat. Allahu alam. Ya adapun seorang yang dia naik naik apa namanya? Tunggangan berupa sapinya ya atau berupa untanya atau berupa kambingnya. Allahu alam apakah ada keterangan dalam hal ini ya. Jadi yang dimaksud kalau kata tunggangan itu terjadi di padang ketika terjadi di atas sirat ya. Demikian. Allahu alam bishawab. Baik, Umu. Ke pertanyaan selanjutnya, mungkin langsung 2 pertanyaan, nanti langsung. Ada dari Ibu Cahya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana hukum memajang foto di rumah Ustazah? Apakah benar malaikat tidak akan masuk? Satu itu. Yang kedua, dari Ibu Justia Afina. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, amalan apa yang paling berat timbangannya agar kita dapat dihisab yang terbaik di yaumul akhir? Pertanyaan pertama, malaikat tidak akan masuk, begitu ya? Tadi terputus-putus suaranya Teh Wulan ya, betul. Ada sebuah riwayat yang sahih bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya disebutkan ada beberapa hal dalam hadis tersebut. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang satu ada anjing. Ya. Kedua, ada gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Bisa gambar manusia, gambar binatang, ya. Adapun gambar boleh seperti tumbuhan, lingkungan, kemudian sawah bisa itu boleh. Malaikat tidak masuk kepada rumah-rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadisnya banyak ya. Contoh tentang anjing. Malaikat Jibril pernah menyampaikan pada Nabi bahwa akan datang pada waktu ini dan itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu. Tapi malaikat Jibril tak ada datang juga. Kata Nabi tidak mungkin malaikat Jibril mengingkarinya. Ketika Nabi masuk ke kamar beliau, ternyata di bawah tempat tidur beliau terlihat ada anjing yang kecil. Ya Aisyah, bagaimana dia akan masuk katanya. Kemudian dikeluarkanlah anjing tersebut. Bagaimana dia sampai masuk ada di rumah kita. Mukminin Aisyah juga tidak tahu kenapa ada anjing kecil di dalam rumah tersebut. Lalu anjing itu dikeluarkan. Datanglah malaikat Jibril. Ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, maka malaikat Jibril menjelaskan, sesungguhnya aku sudah datang. Hanya karena ada anjing di dalam rumahmu tersebut, maka aku tidak masuk. Jadi begitu. Kemudian tentang gambar, banyak hadisnya, salah satunya saja. Nabi pernah masuk dan di dalam rumah Nabi Ummul Mukminin Aisyah membuat tirai. Tirai itu ada gambar makhluk hidupnya. Dan Nabi suruh diturunkan. Karena sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Lalu Ummul Mukminin Aisyah pun memotong kain tersebut dan dijadikan sebagai alas duduk. Ya, sehingga tidak berbentuk lagi dan dijadikan oleh beliau sebagai sesuatu yang dihinakan, yaitu diduduki. Adapun ketika sebagai tirai, maka itu posisinya jadi dimuliakan. Ya demikian, memang ada banyak hadis yang menjelaskan hal demikian. Kemudian yang berikutnya, apakah ada amalan yang berat yang akan memberatkan mizan atau hisab gitu ya. Jadi kita akan dihisab, kita minta kepada Allah, nanti mungkin pembahasan lebih lengkap di waktu yang akan datang ya, waktu yang lainnya. Ada sebuah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Hisablah aku dengan hisab yang ringan. Artinya hisabnya jangan hisab yang berat, yang disebut hisab munaqosah. Cukup hisaban yasiro saja, hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu cuma
Allah Ta'ala memaparkan, menyebutkan, memberitakan, dan lalu menetapkan apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita beriman, maka Allah pun mengampuni kita, dan Allah tutup antara kita dengan hamba Allah yang lain di padang mahsyar. Sehingga ketika Allah bacakan, Allah sebutkan semua isi catatan amalan kita, nggak ada yang dengar. Sementara kita disebutkan tuh amalannya bukan kebaikan saja, tapi juga keburukan-keburukan. Maka apa yang memberatkan kita nanti ketika kita dihisab, ya akan membuat kita nggak ringan dihisabnya, ya berarti amalan-amalan buruk akan membuat kita berat dihisabnya. Ya. Adapun berbeda ketika kita masuk yaumul mizan, hari di mana ditimbang. Kita ingin amalan soleh kita lebih berat. Nah, ada beberapa memang disebutkan di hari mizan itu amalan-amalan yang memberatkan. Seperti misalnya zikrullah, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim, gitu ya. Kata Nabi ada 2 kalimat di lisan itu ringan, tapi berat dalam timbangan, dalam mizan. Itu 2 kalimat zikrullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau kalimat hamdalah, hamdalah itu memberatkan mizan. Nanti kita akan lebih bahas tentang yaumul hisab, yaumul mizan. Ini 2 hal yang berbeda ya. Kita dihisab ingin ringan, tapi kalau di mizan ditimbang kita ingin berat ya. Pemberat yang paling berat itu kalimat la ilaha illallah untuk di mizan. Kalau pada hari hisab kita ingin ringan hisabnya. Enggak mau seperti orang kafir, munafik yang berat sekali hisabnya. Karena kalau hisab munakosah, hisab yang berat bagi orang-orang kafir, orang munafik itu ditanyanya detail sekali. Kalau kita cuma disebutkan, lalu kita iyahkan. Dulu engkau melakukan begini, benar ya Allah. Dulu engkau melakukan begitu, benar ya Allah. Terus saja begitu, orang mukmin pasti mengiyah. Dan setelah itu Allah ampuni. Masya Allah, ini yang disebut hisaban yasira. Allahu alam bisawab. Baik, terima kasih Umu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Ibu Sari Sofi. Umu izin bertanya, untuk zaman sekarang, pengertian jihad fisabilillah itu seperti apa? Apakah kita bisa menjadi syuhada? Terima kasih. Yang kedua, izin bertanya, bagaimana caranya agar keluarga memahami tanggung jawab mereka di hari kiamat? Cara kita memberikan pengertian kepada keluarganya seperti itu mungkin. Pertama, untuk di zaman sekarang, aplikasi daripada jihad fi sabilillah ya. Aplikasi jihad fi sabilillah. Jadi arti jihad sendiri itu artinya bersungguh-sungguh. Adapun jihad fisabilillah yang dimaksud ayat Allah Ta'ala, maka itu adalah berjuang di jalan Allah Ta'ala, dan itu maknanya adalah perang. Itu untuk makna yang sesuai tekstualnya dari ayat-ayat Allah Ta'ala. Adapun kalau makna secara bahasa jihad itu kesungguhan, maka seorang yang melakukan amalan soleh dan dia bersungguh-sungguh di atas amalan soleh, maka dia sedang berjihad. Atau seseorang yang dia melakukan berusaha keras untuk senantiasa iltizam di atas sunnah Nabi, senantiasa berada di atas sunnah Nabi, mengikuti, mencontoh, maka itu butuh kesungguhan, butuh jihad yang luar biasa dalam menunaikan. Adapun jihad fi sabilillah yang dimaksud adalah perang, maka ya ini ada perintah dari ulil amri untuk masa kondisi yang seperti hari ini, tentu jihad yang dimaksud perang ya tidak ada peluangnya ya, kecuali misalnya bagian dari para ikhwan itu diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk membantu masyarakat Suriah misalnya, Palestina untuk berjuang di sana, maka dia berangkat untuk jihad fisabilillah. Kalau secara makna tekstual dari ayat Allah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana memahamkan pada keluarga
agar mereka mengetahui, kemudian menyiapkan. Setelah mengetahui, mereka paham, mereka menyiapkan perbekalan untuk kehidupan di hari kiamat. Tentu untuk sampai pada kita beramal, ya kan nanti yang dibutuhkan di hari kiamat tuh amal-amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita butuh ilmu. Sehingga hidayah itu dua, saya sering mengungkapkan. Ada hidayatul irsyad, hidayah petunjuk. Berupa apa? Ilmu. Beri taklim yang pasti, ya. Kita mencari ilmunya dengan membaca, mendengar, kemudian kita belajar memahami hadis Nabi, Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hidayatul irsyad kita peroleh dengan menuntut ilmu. Kemudian setelah hidayah petunjuk baginya untuk mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dan ini hanya Allah yang kasih, nggak bisa diperoleh dari manapun. Jadi kalau keluarga kita inginkan mereka di atas hidayah, taufik, maka buka dulu mereka dan hidayatul irsyad, ilmunya dulu pada mereka. Tentu para ibu sangat paham bagaimana strategi memberikan ilmu ini kepada mereka. Kalau seperti kita yang sudah dewasa, suami kita yang sudah dewasa, mungkin kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan tausiah, kajian-kajian, ya. Sekarang kita masa pandemi, sehingga banyak di rumah saja, banyak sekali kajian-kajian para asatid yang ilmunya lurus, yang sesuai sunnah Nabi, kita dengarkan, kita rutinkan. Nah, maka di bawah kita, anak-anak kita. Ya. Jadi kalau suami kepada pasangan tentu saling mengingatkan dengan memberikan peluang. Nah, ayo ya kita taklim, ya. Atau misalnya ayahnya memberikan informasi, ya ada kajian di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita banyak di rumah, ini loh linknya, gitu kan. Kajian tentang ini, kajian tentang, nah kan ada yang rutin berkesinambungan, ya. Oh, istrinya misalnya dia sedang berdagang muamalah, dia butuh ilmu untuk bisa belajar muamalah sesuai syariat dan sebagainya. Untuk di bawah kita anak-anak, ya. Anak-anak kan harus dipahami dulu tahapan perkembangan. Ada 0 sampai 7 disebut mumayyiz, ada 7 sampai 10 disebut masa mumayyiz. 10 itu sudah mulai masa anak-anak kecil, dari pembiasaan, dari mendengar, dari melihat. Siapa yang mereka dengar, siapa yang mereka lihat? Orang tuanya. Jadi 0 sampai 7 tahun ibunya, ayahnya harus sering mungkin menginput anak kita dengan input kebaikan. Membiasakan mereka di atas kebaikan. Ya, karena kalau mereka ingatkan nanti kita akan meninggal, kemudian terjadi mana baik, mana buruk. Mereka juga sudah mulai bisa membedakan. Oh, ada orang hidup, kemudian ada orang mati ya. Oh, kemudian kalau udah mati dia kemana? Ini sudah mulai masuk. Tentu kita mencari pintu masuknya yang tepat. Contoh mau mengajarkan tentang kematian. Ada informasi berita dari masjid, kan terdengar tuh. Ya, ada yang meninggal. Nah, itu pintu masuk buat anak-anak. Kita ceritakan. Mungkin kita bilang, ya kalau nggak ibunya, bapaknya loh deh yang meninggal. Kasihan ya anak-anaknya. Tapi kita juga akan meninggal suatu waktu. Nah, mulai masuk meninggal, kemudian dia masuk ke alam barzah. Di usia 7 sampai 10 tahun dia sudah mulai mumayyiz, sudah mulai membedakan. Nanti sampai masa balik. Kalau saya sendiri, kalau sudah masa balik, mereka sudah harus siap untuk duduk bermajelis ilmu. Kita pinjam lisan para asatid, kita pinjam lisan para ulama. Kalau kita sendiri masih sedang belajar. Jadi kasih tahu mereka link-link sama kajian-kajian.
Atau kalau bisa setiap pagi ibunya, atau sebelum sebelum sore nih sebelum tidur. Nah, insya Allah besok pagi kajian Ustadz ini di link yang ini. Jangan lupa pagi pada sholat subuh, zikir pagi, tilawah, dan kajian. Pokoknya pagi hari tidak ada gangguan buat mereka, kecuali mereka duduk bermajelis ilmu. Itu juga akan sangat membantu. Ya Teh Sari, mungkin prosesnya berbeda-beda pada setiap anak ya. Kita pahami dulu proses perkembangannya seperti apa. Kita masuk dari pintu yang mana sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Dan metodenya juga jadi berbeda-beda. Mungkin kita bisa membuat kurikulum kecil-kecilan lah ya. Apa dulu nih yang mau disampaikan dengan metode-metode yang pas buat mereka ya. Kalau kepada anak-anak yang sudah besar, saya sering mengatakan, saya sering pinjam lisannya para ulama, meminjam lisannya para asatid. Jadi mereka mendengarkan pemaparan dari para asatid. Karena biasanya kalau mereka sudah besar, ya kalau ibunya terlalu banyak menasehati juga kadang jadi bosan ya. Jadi saya menggunakan para asatid untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman agama. Wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. 3 pertanyaan sepertinya. Oh 5 berarti ya Teh Bulan ya. Cukup untuk pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Untuk kesalahan ada dari lisan saya pribadi. Yang tidak sempurna pasti ada. Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa menjadi perbekalan buat kita kembali kepada Allah Ta'ala pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan nanti. Demikian Teh Wulan, syukron jazakillah khair sudah memandu di pagi hari ini. Bunda-bunda sholihat, jazakumullah khair. Semoga kita bisa kembali bertemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita menutup majelis taklim pada pagi hari ini, kita akan mentayangkan video ucapan terima kasih perwakilan dari santri Darul Mutmainah oleh operator. Silahkan operator ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel, nama saya Rifia, nama saya Korina, nama saya Gina. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur Darul Mutmainah. Semoga rezekinya berkah dan dimudahkan segala urusannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video terima kasih perwakilan dari santri Darul Mutmainah telah ditayangkan. Terima kasih kepada para donatur yang sudah menginfakkan ataupun menitipkan hartanya kepada kami Darul Mutmainah. Jika ibu-ibu ataupun ummahat yang lainnya ingin bersedekah, berwakaf, dan bersedekah, bisa langsung hubungi Umi Ifah. Nah, dengan tema kali ini mungkin saya merangkum beberapa hikmah. Di antaranya satu, semoga apa yang kita dengarkan hari ini dan yang kita pelajari hari ini menjadi amal soleh bagi Yusuf khususnya dan umumnya bagi kami sebagai pendengar. Kedua, menjadikan kita lebih bersiap untuk yaumul akhir. Ketiga, menambahkan keimanan kita untuk meyakini adanya yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Selanjutnya, mendorong diri kita untuk mengamalkan 100% apa yang kita punyai di dunia ini, tujuannya hanya untuk akhirat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri rumah majelis taklim Darul Mutmainah hari ini dengan ucapan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah menyimak pada Zoom pagi hari ini. Ila liqa, saya Wulandaniati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.